Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Indri Arganitias, NPM 97, Fatmaning Fatimah, NPM 93, dan Siti Asriati, NPM 109. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengantar filsafat, yaitu ada faktor-faktor pendorong timbulnya filsafat dan ilmu, dimensi ilmu, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang terakhir ada periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Yang pertama, faktor pendorong timbulnya filsafat dan ilmu. Sejarah filsafat. Filsafat barat muncul di Yunani semenjak ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka. Kemudian menurut Rinjin 1997 dalam buku Filsafat Ilmu karangan Kuntojo 2009 halaman 4-5 bahwa filsafat ilmu timbul dari perkembangan akal budi, trauma, dan aporia. Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, kemampuan manusia dalam bersuara bisa berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Sehingga manusia disebut sebagai Homo eloquens dan animal symbolicum. Menurut Aristoteles, manusia dipandang sebagai aimatat reasons yang ditandai dengan sifat selalu ingin tahu. Pada diri manusia melekat kehausan intelektual yang menjelma dalam wujud aneka ragam pertanyaan. Kemudian manusia memiliki rasa kagum atau trauma pada alam semesta dan isinya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Misalnya, kekaguman pada matahari, bumi, dirinya sendiri, dan seterusnya. Kekaguman tersebut kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta itu sebenarnya apa, bagaimana asal-usulnya. Ia juga berusaha mengetahui dirinya sendiri mengenai eksistensi, hakikat, dan tujuan hidupnya. Yang kemudian C, manusia senantiasa menghadapi masalah. Faktor lain juga mendorong timbulnya filsafat dan ilmu adalah masalah yang dihadapi manusia atau aporia. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan masalah. Masalah demi masalah akan selalu dihadapi oleh manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Intinya, manusia selalu berproses untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, dimensi ilmu, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan cabang metafisik yang membicarakan eksistensi dan ragam dari suatu kenyataan. Tafsiran kenyataan yaitu supernaturalisme dan naturalisme. Supernaturalisme sendiri terdapat wujudan yang bersifat gaib dan wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan wujud alam yang nyata. Kepercayaan yang didasarkan pada supernaturalisme adalah animisme, yang berpandangan bahwa terdapat dalam benda-benda tertentu, seperti batu, gua, keris, dan sebagainya. Kemudian naturalisme sendiri, yang berarti paham, yang berdasarkan naturalisme, yaitu materialisme, yang menganggap bahwa kejadian alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan gaib, tetapi disebabkan oleh kekuatan yang terdapat pada diri sendiri, yang dapat dipelajari dan dapat diketahui. Tokoh pioner materialisme adalah Demokritos. Kemudian B, epistemologi. Epistemologi disebut dengan the theory of knowledge atau teori pengetahuan. Epistemologi berusaha mengidentifikasi dasar dan hakikat kebenaran dan pengetahuan. Dan mungkin inilah bagian paling penting dari filsafat untuk para pendidik. Pertanyaan khas epistemologi adalah bagaimana kamu mengetahui? How do you know? Pertanyaan-pertanyaan tersebut didahului dengan pertanyaan, dapatkah kita mengetahui? Di sini terdapat 3 posisi epistemologi. Yang pertama, dogmatisme. Aliran ini menjawab, ya, tentu saja kita benar-benar mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus lebih dahulu memiliki pengetahuan yang memenuhi 2 kriteria, yaitu certain, pasti, dan uninherent, atau tidak bergantung pada klaim pengetahuan sebelumnya. Yang kedua ada skeptisisme. Aliran ini menjawab bahwa kita tidak benar-benar tahu dan tidak juga dapat mengetahui.
Mereka setuju dengan dogmatisme bahwa untuk berpengetahuan, seseorang terlebih dahulu harus mempunyai beberapa premis yang pasti dan bukannya inferensi. Akan tetapi, mereka menolak klaim eksistensi premis yang self-ridden. Respon aliran ini seolah-olah menenggelamkan manusia ke dalam lautan ketidakpastian dan opini. Kemudian yang ketiga ada fallibilisme. Aliran ini menjawab bahwa kita dapat mengetahui sesuatu, tetapi kita tidak akan pernah mempunyai pengetahuan pasti sebagaimana pemandangan kaum dogmatis. Mereka hanya mengatakan mungkin, possible, bukan pasti, certain, di mana manusia hanya akan puas dengan pengetahuan yang reliable, tidak pernah 100% yakin. Kemudian istilah doubting Thomas, yaitu yakin bahwa kita selalu berhubungan dengan berbagai posibilitas dan probabilitas, tetapi tidak pernah berhubungan dengan kepastian. Yang ketiga ada aksiologi. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai dalam aksiologi adalah etika atau moral. Akan tetapi istilah aksiologis dan logos lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi, aksiologis bisa disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Ada dua kategori dasar aksiologis, yaitu yang pertama objektivisme dan kedua subjektivisme. Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama, yaitu apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia? Dari sini muncul 4 pendekatan. 2 pertama beraliran objektivitas, sedangkan 2 akhir beraliran subjektivitas. Yang pertama teori nilai intuitif atau the initiative theory of value. Teori ini berpendapat bahwa sukar, jika tidak bisa dikatakan mustahil, untuk mendefinisikan perangkat nilai yang bersifat ultim atau absolut. Bagaimanapun suatu perangkat nilai yang bersifat ultim atau absolut itu eksis dalam tatanan yang bersifat objektif. Nilai ditemukan melalui intuisi karena ada tata moral yang bersifat baku. B. Teori nilai rasional atau the rational theory of value. Mereka tidak percaya pada nilai yang bersifat objektif dan murni independen dari manusia, sebab nilai tersebut ditemukan sebagai hasil dari penalaran manusia dan pewahyuan supranatural. Kemudian C. Teori nilai alamiah atau the naturalistic theory of value. Nilai adalah produk biososial artefak manusia yang diciptakan, dipakai dan diuji oleh individu dan masyarakat untuk melayani tujuan pembimbing perilaku manusia. Pendekatan naturalis mencakup teori nilai instrumental bahwa keputusan nilai tidak absolut atau maksum, tetapi bersifat relatif dan kontingen. D. Teori nilai emotif. Teori ini memandang bahwa konsep moral dan etika bukanlah keputusan aktual, melainkan hanya merupakan ekspresi emosi atau tingkah laku. Yang kemudian 3 terakhir ada periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan alam. Pembagian secara periodisasi filsafat yaitu ada Barat, Cina, India, Islam. Barat pada zaman klasik, abad pertengahan atau skolastik, zaman modern dan masa kini. Cina, zaman kuno, zaman pembaruan, zaman neokonfusianisme, dan zaman modern. India, periode Weda, Bihira Cerita, Sutra, dan skolastik. Islam periode, yaitu periode mutakalimin dan filsafat Islam. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada abad ke-6 Masehi di Yunani mulai berkembang pemikiran filsafat dan pendekatan yang sama sekali berlainan, yaitu dengan perdebatan dan berpikir. Pada saat itu, untuk mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta, tidak lagi menggunakan mitos. Yang kedua, zaman Yunani klasik. A. Masa Helinitas Romawi. Stoicisme, menurut paham ini, jagat raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut logos. Oleh karena itu, segala kejadian berdasarkan ketepatan yang tidak dapat diubah. Kemudian, Epikurisme berpendapat bahwa segala-galanya terdiri atas atom-atom. Neoplatoisme, yaitu paham yang ingin menghidupkan kembali filsafat Plato. Eklektisisme, suatu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur filsafat dari aliran-aliran lain tanpa berhasil mencapai suatu pemikiran yang sungguh-sungguh. Zaman keemasan Yunani. Pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya,
Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu karena Yunani tidak lagi mempercayai mitos-mitos. 3. Zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan terjadi dua periode, yaitu periode praktis yang meliputi permulaan agama Kristen, filsafat Agustinus yang terkenal pada masa patristik. Kemudian B. Periode skolastik terbagi 3 tahap, yaitu periode awal ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Periode puncak ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi pemikiran Aristoteles dan kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Periode akhir ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme. 4. Zaman Renaissance. Zaman ini merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campuran tangan ilahi. 5. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance. 6. Zaman kontemporer, abad 21. Fisikawan termasyhur Albert Einstein mempercayai kekalan materi. Dengan kata lain, ia tidak mengakui adanya penciptaan alam. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan teknologi canggih. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.